Gimana kalau kita ulangi lagi? Jangan mendekat, aku lompat. Jangan mendekat. Jangan lupa, ini Pratama Group, wilayahku. Lompat! Kenapa? Perlu aku ajari cara lompat? Lompat! 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 Melati. Cewek, kita tukeran kontak. Nak, mau makan apa? Ada sate, ada juga jeruk, semua manis. Coba satu. Makan apaan? Kalian mau apa? Kalian mau apa? Aku mau anakmu. Dia beruntung. Jangan nggak tahu diri. Kalau tahu diri, beri aku kontaknya. Biar kita main-main. Jangan, aku takkan biarkan kau bawa anakku. Enggak tahu diri. Jangan, lepaskan anakku, lepaskan. Melati, kami tak punya dendam padamu. Kenapa kau harus bawa anakku? Lepaskan aku. Pergi, kembalikan anakku. Kalau tidak, aku lapor polisi. Lapor polisi? Lapor. Kalau lapor polisi, jemput dia sendiri. Jangan telat. Jangan pergi. Melati. Melatiku. Melati, jangan tinggalkan Mama. Melati, Melatiku. Itu Tuan Rizky dan Tuan Aditya. Ayo, kita nggak bisa melawan keluarga Pratama. Nona, saya Aditya Pratama. Ini Ada apa? Kevin Pratama, di siang bolong dia merebut putriku dan membunuhnya. Kalian datang dengan banyak orang untuk membasmi kami dan melindungi adik kalian? Anda salah paham. Kejahatan Kevin. Kami takkan membelanya, juga takkan sembunyikan kebenarannya. Kami pasti akan membelamu. Saya sudah suruh orang mencari Kevin. Begitu ketemu, langsung lapor polisi. Tanpa ampun. Percayalah pada keluarga Pratama. Jangan sentuh putriku. Minggir. Kamu minggir. Tolong tenanglah. Jangan sentuh dia. Tenanglah ya. Dia masih bernadi. Dia masih selamat. Cepat bawa ke rumah sakit. Pokoknya harus selamat. Apa kamu bisa menyelamatkan putriku? Tenang saja. Pasti bisa. Melati. Melati. Bu, dengarkan saya. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan putri Anda. Anda kurang sehat. Anda istirahat dulu. Begitu putri Anda sadar, langsung saya antar ke rumah sakit. Putriku masih dalam bahaya. Mana mungkin aku bisa tenang. Mohon, antar aku juga ke rumah sakit. Ya?
aku ke rumah sakit, ya? Sopir perusahaan semua sedang bertugas. Biar saya antar Anda. Makasih. Pak, apa Pak salah ingat? Supirnya ada. Ayo. Sepertinya ini bukan jalan ke rumah sakit. Tenang saja, Bu. Sekarang kita akan ke rumah sakit pribadi Pratama. Di sana ada perawatan medis terbaik, juga dokter terbaik. Tenang, putri Anda pasti selamat. Kalian bohong! Ini bukan rumah sakit. Dasar bodoh. Memangnya, kenapa kamu pikir kami akan abaikan adik kandung kami, lalu urus kamu, orang luar yang tak ada hubungannya? Kalian binatang! Aku bawa putriku sendiri ke rumah sakit. Melati! Melati mana? Bilang! Melati di mana? Aku lihat dia naik mobil ini. Putrimu di sini. Anakmu di sini. Melati! Melati mana? Kamu apakan Melati? Cuma dibakar saja. Cacat. Kalau nggak diambil, awas aku jatuhkan. Mati. Bukankah melindungimu? Kau, kenapa kau bahkan mayat putriku nggak kau lepaskan? Dia masih bisa diselamatkan. Dia sudah dingin. Diselamatkan apanya? Kakakku itu cuma bohong. Kau yang bunuh putriku. Dia seharusnya bisa hidup dengan baik. Kau ini pembunuh tak punya hati. Kalau mau salahkan, salahkan putrimu. Dia berani menolakku. Wanita tak tahu malu. Yang menggoda Kevin memang pantas mati. Putriku tak salah. Salahnya kalian, sampah. Tak hanya memaksanya pergi, tapi juga memaksanya lompat. Bahkan diam-diam kremasi mayatnya. Dikremasi? Itu agar kau tak bisa mencari bukti. Makanya, Bu, kau seharusnya berterima kasih. Membunuh orang dan menghancurkan bukti. Kalian pegang begini, tak takut kena karma. Karma itu cuma orang sepertimu, orang miskin rendahan yang percaya hal itu. Cukup. Kakak, Aditya, ayo pergi. Buat apa buang waktu sama wanita sialan? Jangan pergi. Jangan pergi. Buat kalian, bayar nyawa putriku. Kakak! Kalahkan dia sampai mati. Hajar sampai mati. Tambah satu nyawa lagi. Keluarga Pratama bisa menanggung. Hentikan! Sekretaris Vira, jaga sikapmu. Pati Ruth, Tuan Aditya, Tuan Kevin, perusahaan lagi tidak stabil. Sudah susah payah kita kendalikan kabar kematian Melati dan rumornya. Jangan sampai ada korban lagi. Kak, dia ada benarnya. Pak Dirut, Anda harus memprioritaskan kepentingan besar. Lagi pula, dia cuma orang cacat dengan satu tangan. Dia takkan bisa apa-apa. Ayo. Beruntung kamu. Kalau tahu diri, jangan cari masalah. Jaga sikapmu. Jangan lagi bikin onar di Pratama Group. Kalau enggak, kubunuh kau. Kevin Pratama, kau bunuh putriku. Aku pasti akan membalas dendam. Di kota langit, keluarga Pratama adalah Tuhan. Bunuh orang, bayar nyawa. Itu hukum alam. Kalaupun aku tak balas dendam, Tuhan pun takkan melepaskanmu.
Melati. Tenang. Ibu pasti akan balaskan dendam untukmu. Bu, jalan menuju langit ini ada 1088 anak tangga. Katanya puncaknya menyentuh langit. Asal sampai ke puncak, semua harapan akan terkabul. Ya Dewa, hamba, Putri Angkasa. Mohon pertolongan Dewa, agar hamba bisa membalaskan dendam untuk putriku, Melati. Jika terkabul, hamba akan berbakti setia. Bu hanya berharap kamu bahagia saja. Aku juga. Kok aku di rumah sakit? Melati. Lepaskan aku. Putri, tenanglah. Kok kamu tahu namaku? Masih ingat mana kamu kehilangan tangan ini? Awas! Kak Putri. Aku sudah lama mencarimu. Sampai hari ini. Aku ke kuil di jalan menuju langit. Kamu jatuh dari jalan menuju langit. Wajahmu banyak luka. Kamu pingsan. Apapun yang kamu mau, akan kubantu. Putri, ini utangku padamu. Aku mau apa? Aku mau identitas baru. Aku mau jadi orang utuh. Nggak nyangka si Cacat itu bener-bener mau panjat jalan menuju langit. Baguslah, dia mati. Kak Adit, kamu memang pintar. Tahu cara membersihkan akar-akarnya. Cukup.
Kalau kamu lebih hati-hati, apa akan ada 2 korban? Mana aku tahu kalau garis itu keras kepala. Untuk membersihkan ulahmu, perusahaan sudah rugi 300 miliar. Proyek properti di sekitar jalan menuju langit terlambat beroperasi. Bisa nggak kamu biar aku tenang? Jangan tekan aku pakai urusan perusahaan. Sebelum ayah ibu meninggal, sama sekali sudah jelas. Kamu harus jaga adik-adikmu, bukan untuk terus mengajariku. Cukup. Jangan ribut. Kita kan saudara. Malas meladenimu. Tables. Adit, nanti aku ada rapat. Ikuti Kevin. Jangan biarkan dia bikin ulah lagi. Kevin kan masih naif. Jangan sampai sakit. Aku duluan. Jangan gerak. Biar aku. Gak usah, aku sendiri. Kamu baru operasi. Protesisnya belum terbiasa. Kalau sakit begini saja tak tahan, gimana aku bisa balas dendam untuk Melati? Tapi kamu juga gak boleh terburu-buru. Sejak kejadian Melati, tak ada sekejap pun aku tak berharap Tika bersaudara Pratama masuk neraka. Mereka bertiga, tak ada yang bisa lolos. Semua harus membayar atas kematian Melati. Ini untukmu. Ini datanya. Setelah pasangan Pratama meninggal, Rizky Pratama, kakaknya, mewarisi bisnisnya. Hanya dalam setahun, dia membersihkan perusahaan. Cara kerjanya kejam, juga sangat licik. Aditya Pratama, kakak kedua, fokus pada seni. Selama ini dia tidak punya skandal. Tapi berdasarkan pengalamannya, dia sepertinya satu-satunya yang bisa ditargetkan. Jadi, yang paling gampang adalah tak tahu takut, perasaannya terlihat jelas. Kevin Pratama. Menurut penyelidikanku, Kevin Pratama sering konsultasi dengan psikolog. Penyebab penyakit mentalnya Pasti karena 2 kakaknya yang lebih hebat dan lebih bersinar. Aku mau balapan kuda denganmu. Cantik. Kamu tahu siapa dia? Mau balapan kuda dengannya? Tentu. Juara Triple Crown. Juara Derby. Pemilik stasiun kuda terbesar di Kota Langit. Yang terkenal itu Tuan Muda Kevin. Kevin Pratama. Tahu, masih berani Tuan Kevin. Kuda di stasiunnya nggak pernah kalah. Kalau gitu, biar dia rasain rasa kalah. Dasar nggak tahu diri. Kalau mau deketin, lain kali langsung aja. Tuan Kevin suka yang langsung. Kalau kamu kalah, kamu bayar aku 3 miliar. Kalau aku kalah... Terus kenapa? Kalau aku kalah... Aku terserah kamu. Semoga setelah kalah, nonanya jangan ingkar janji ya. Ucapan yang sama juga untuk Tuan Kevin. Kak, ada wanita cari masalah di stables. Hati-hati ya. Hei, kok kamu kayak kakak sama-sama ngelunjak? Aku bangkit dari neraka. Aku harus membalaskan dendam untuk putriku.
Can't cover. Berapa lama lagi? Aku nggak tahan. Cepat, pindah ke kursinya. Tuan Kevin. Pelan-pelan. Sakit banget. Gimana? Sakit. Maaf ya Tuan Kevin, aku menang. Kali ini kuda Tuan Rizky bermasalah. Lain kali ya. Nggak nyangka, Tuan Muda Kevin yang terkenal itu malah nggak mau bayar. Itu kan kudaku yang bermasalah. Bayar atau tidak, terserah. Tapi besok Tuan Kevin kalah karena kurang jago. Dan malah nggak mau bayar. Pasti akan jadi berita utama di semua media. Cuma membayangkan saja, sudah membuatku penasaran. Tunggu. Besok aku antar uangnya. Baik, sampai jumpa besok Tuan Kevin. Aku Daya Putri. Ada apa ini? Wanita tadi menantangnya. Dia langsung setuju. Kudanya jadi liar. Kevin, kapan kamu bisa belajar? Setiap kali kamu bermasalah, bukankah itu karena wanita? Kapan kamu bisa membuatku tenang? Cukup kak, baru datang langsung marahin aku. Kamu nggak tanya-tanya apa kabar lukaku. Kamu cuma khawatir aku merusak nama baik keluarga Pratama kan? Aku sudah muak sama kamu. Cabut! Kamu! Cari data wanita itu. 10 menit. Periksa lengan buatanmu sudah kuaturkan. Di sini ada obat anti radang dan nyeri. Jangan lupa minumnya. Makasih ya. Bagaimana situasimu? Semua lancar? Aku Daya Putri. Semua lancar. Tuan Muda Kevin Pratama sudah kutinggal semua. Rizky Pratama juga. Rizky Pratama, dia tak mudah terbaca. Dia yang paling licik di antara mereka. Kamu harus hati-hati. Tenang saja, dendamku belum terbalas. Aku takkan kenapa-kenapa. Lagi pula, aku takkan berhenti. Sekarang kamu sudah berhasil menarik perhatian 3 bersaudara Pratama. Ya, apa rencanamu? Tentu saja, aku akan mempersiapkan semuanya untuk mengunjungi keluarga Pratama dan menjenguk Kevin. Kalau ada bahaya, langsung kirim pesan ke aku. Aku akan langsung datang menyelamatkanmu. Baik. Tuan Kevin, Tuan Besar sudah berpesan, sebelum luka Anda sembuh, jangan keluar. Dia laki. Nggak jadi. Baik, minum kopi dulu ya. Nona, cari siapa? Permisi, Tuan Kevin tinggal di sini. Kevin. Ya. Di aku. Kok kamu kesini? Tentu saja, khawatir Tuan Kevin nggak bayar. Aku datang untuk peduli kesehatan Tuan Kevin. Ayo, ngobrol di dalam. Duduk. Sendiri. Lukaku belum sembuh. Juga dilarang keluar sama kakak. Gak bisa keluar, bayar kamu. Maaf kalau Tuan tertawa. Aku lagi butuh uang. Kamu kenapa butuh uang? Karena Kevin Pratama sering konsultasi ke psikolog. Penyebab penyakit mentalnya pasti 2 kakak yang lebih hebat dan lebih bersinar darinya. Orang tuaku meninggal dini. Aku punya 2 kakak. Keduanya hebat. Setelah menikah dengan orang kaya, mereka tak pernah hubungi lagi. Gak nyangka, kamu juga sepertinya kirim rekeningmu. Uangnya aku transferkan. Sudah aku kirim. Ini banyak banget. Aku kembalikan sisanya. Jangan. Sisanya anggap hadiah dariku. Kan sudah tertulis, hadiah sukarela. Kalau gitu, aku terpaksa terima saja ya. Kalau kamu mau tinggal makan malam, bikin aku senang. Mau berapapun, terserah. Berapa harganya? Terserah. Aku ada urusan.
Aku pamit. Kayaknya kamu mau pergi pun tak bisa. Pas sekali. Kok selalu pakai sarung tangan? Masa pun gak dicopot? Cuma kebiasaan. Tuan Kevin, tunggu sebentar. Sup ikannya Tuan Kevin! Tuan Kevin! Baik, kalau gitu aku tunggu di luar. Ikan sudah kena pancing. Sudah jadi, makanan ini bisa mempercepat penyembuhan luka Anda. Anda bisa makan dengan tenang. Tiap ketemu kakak, pasti saja dia marahin aku. Kakak kedua lagi. Nggak nyangka, kamu lebih peduli daripada mereka. Anda terluka karena bersaing denganku. Tentu saja, aku harus bertanggung jawab. Ini terlalu banyak. Aku kembalikan sisanya. Kamu beda dari mereka. Mereka cuma mau uang. Nggak peduli aku. Coba saja. Masakannya enak. Baguslah kalau Tuan Kevin suka. Kenapa masih panggil begitu? Nanti, panggil aku Kevin. Baik. Oh ya, dulu ada wanita lain yang nggak suka uang. Tapi dia sok suci. Dia jatuh dari atas gedung Pratama Group. Jatuh. Jelas-jelas kamu yang bunuh putriku. Masih nggak menyesal? Kevin Pratama, kamu binatang. Lompat. Gak ngerti. Kenapa harus cari mati? Aku tak boleh gegabah. Akan kubuat Pratama Group runtuh. Bersaudara Pratama harus membayar dengan darah. Masakannya enak banget. Lain kali sering-sering aja ke rumahku. Aku akan sering-sering jenguk kamu. Aku, Kevin. Kemarin masih tegang. Hari ini sudah masuk. Menarik. Di luar hujan deras. Malam ini gak usah pulang. Ini kamar yang sudah kusiapkan untukmu. Coba lihat, apa kamu suka? Kalau begitu, aku mengganggumu ya. Malam gelap begini, mending kita malam ini. Maaf, aku lagi gak enak badan. Tapi, nanti juga aku akan jadi milikmu. Oke. Lihat ya. Siap beraksi. Setelah keluar kamar, belok kanan. Lewati 2 kamar, kamu sampai di studio Aditya. Menurut informasi yang didapat, studio Aditya, selain dirinya sendiri, siapapun tak boleh masuk. Tuan Rizky terkecuali. Siapa berani?
Tuan Aditya lebih suka melukis dan tak peduli bisnis. Tapi di Pratama Group, posisinya sangat penting. Bisa jadi dia punya kekurangan Tuan Rizky. Karena dia begitu. Video ini bisa jadi buktinya ada di dalam. Ada yang salah di mana? Ada sesuatu di sini. Di dalam itu aku dan putriku. Kamu ngapain? Apa yang kamu lakukan? Maaf, Tuan Aditya. Salah kamar. Salah kamar. Lihat penampilanmu. Sukamar. Bicara. Siapa suruhmu mendekati Tuan Kevin dan menyusup ke keluarga Pratama? Salah paham. Tak ada yang menyuruhku. Tak mau jujur, akan kuhancurkan wajah cantikmu. Anda salah paham. Saya tahu Anda pelukis terkenal. Jadi saya pikir, mumpung menginap di sini, saya ambil 2 lukisan Anda untuk dijual. Benarkah? Benar sekali. Aku takkan bilang siapapun kalau Anda melukis yang aneh-aneh. Benar. Hon, lepaskan aku. Aku bisa melepaskanmu. Permintaan apa pun, aku setuju semua. Kebetulan, aku butuh seorang model. Aku suka yang paling asli. Keindahan paling murni. Baiklah, baik. Aku setuju. Kalau begitu, janji juga. Jangan sampai Tuan Kevin tahu aku pernah ke sini. Tergantung penampilanmu. Besok pagi, jam 8, di studio. Baik. Tunggu. Ini di belakang telingamu. Di belakang telingamu. Jangan sentuh dia. Jauhi dia. Kak Adit, jangan pikir macam-macam. Aku tak peduli wanita lain. Daya. Jangan gerak. Ikut aku. Sepertinya ketiga bersaudara ini hubungannya tidak begitu erat. Jangan dekat-dekat dengan Kak Adit. Jangan dekat. Dengar ya? Tapi Tuan Muda Aditya, dia sepertinya tidak berniat jahat. Kamu terlalu polos. Kalau dibandingkan Kak Adit jauh lebih kejam dariku. Ya, ingat saja. Ya, aku tetap berterima kasih. Sudah menyelamatkanku. Istirahatlah. Nanti kalau sudah sehat, kita pikirkan yang lain. Kevin Pratama, tentu saja aku berterima kasih. Dasar bodoh, membuatku lolos dari kakak Adit, selamat dari bahaya. Tadi malam Aditya hampir menemukan handphonemu. Lain kali ke rumah Pratama harus hati-hati. Kalau tidak, aku khawatir. Demi membalaskan dendam untuk Melati, walau rumah Pratama itu sarang naga, aku tetap harus pergi. Info terpercaya. Rizky Pratama akan dinas tengah bulan. Aditya Pratama terakhir pulang di tengah jalan. Pameran lukisan kali ini, dia harus pergi. Ini kesempatan terbaik untuk menghabisi Cat. Tapi, aku butuh alasan.
Ada apa, Kevin? Besok Rabu, pesta ultahku. Kamu bisa datang. Kevin, aku juga mau banget ikut pesta ultahmu. Tapi aku khawatir. Khawatir apa? Siapa yang berani di wilayah keluarga Pratama memusikmu? Utamanya Tuan Aditya. Sikapnya padaku waktu itu, kamu juga lihat. Tenang, ada aku, Kak Aditya, nggak akan mendekatimu. Lalu Tuan Rizky? Kakak cuma mikirin bisnis dan keluarga. Dia sibuk dinas, nggak ada waktu datang ke pesta ultahku. Tenang Kevin, pesta ultahmu aku pasti datang tepat waktu. Oke, deal. Deal. Aku nggak sabaran lagi. Aku mau di pesta ultahnya. Habisi Kevin Pratama. Kamu laksanakan saja. Ada aku. Aduh, Tuan Kevin, bukannya hari ini ulang tahunmu? Kok mukamu murung? Beda banget kamu. Mei aja, jangan ganggu. Kevin, apa aku terlambat? Akhirnya kamu datang. Kevin, kenapa kakakmu belum datang? Kakak Aditya, dia ada tamu mendadak, harus melayani. Nanti datang. Bagus juga dia nggak datang, biar nggak merepotkanmu. Benar juga. Ayo, minum. Siapa sih wanita ini? Kenapa Tuan Kevin sangat istimewa padanya? Bahkan panggil nama Tuan Kevin. Kayaknya si Jalang itu nggak tahu diri. Nanti harus kuberi pelajaran. Tuan muda, keluarga datang. Ada kerabat tua. Aku sambut dulu. Baik. Wanita tua dari mana? Beraninya nggak tahu malu menggoda Tuan Kevin. Kamu salah paham. Aku dan Tuan Kevin hanya teman biasa. Siapa suruh kamu bicara? Emang kenapa? Kita semua lihat sendiri. Kamu sama Tuan Kevin sedang mesra. Kamu pikir dirimu cantik banget ya? Kamu cuma mainan Tuan Kevin yang bisa dibuang kapan saja. Nanti kalau Tuan Kevin sudah bosan, kamu... Pergi semua! Kevin. Ayo, ganti baju. Saya tahu, kalian semua adalah korban kejahatan Kevin Pratama. Saya panggil kalian kali ini karena ingin kalian bantu saya mainkan drama. Kalau sampai ketahuan Tuan Kevin... Kalian terlalu mengagungkan Kevin. Dia sombong. Dia tak akan pernah ingat wanita mana yang dia sakiti. Kalau dia sengaja balas dendam, apa kamu bisa jamin keselamatan kami dan keluarga? Tenang saja, saya akan jamin keselamatan kalian semua. Siap-siap. Biar aku bantu. Kalau begitu, tolong ya. Di mana kalau malam ini di sini saja? Tapi, kurasa kurang seru. Vin, aku mau rekam video pertama kita sebagai kenang-kenangan. Kamu selalu memberiku kejutan. Ikut aku. Ini harta karun. Untuk rekam video. Ini yang paling cocok. Kalau sampai ketahuan, aku sendiri yang tanggung semua akibatnya. Jadi,
Kamu butuh kami apa? Kevin Pratama pada kalian. Waktu Kevin berbuat jahat, apa dia meninggalkan bukti? Dia punya rekam video dan merekam video. Dasar brengsek. Benar-benar binatang. Tunggu. Apa kamu nggak penasaran hadiah ultah dariku itu apa? Kamu adalah hadiah terbaikku. Siapa yang tidak? Polisi, kami cari Kevin Pratama. Pak Polisi, ada apa dengan saya? Anda dilaporkan melakukan pemaksaan. Tolong kerjasama, ikut kami. Tentu saja. Aku tak pernah berbuat salah. Jadi tak takut apapun. Ikut kalian, bolehkah aku bicara sebentar dengan pacarku? Cepat. Tenang saja, aku takkan apa-apa. Sembunyikan kamera ini. Jangan serahkan pada siapa pun. Lalu video lainnya? Kalau mereka menelusuri? Semua di komputer kamarku. Passwordnya ultahmu. Tunggu aku keluar. Kita lanjutkan yang belum selesai. Kevin Pratama. Ini hadiah ultah dariku. Yuk, jangan diam saja. Kevin Pratama, tunggu saja. Kau akan mati di penjara. Tunggu. Ada apa lagi, Nona? Pak Polisi, saya melaporkan Kevin Pratama. Di rekam ini ada sebagian bukti. Dan bukti lainnya, saya tahu di mana. Karena diduga menyerang banyak wanita, Tuan Muda Kevin Pratama sudah resmi ditangkap. Polisi dari keluarga Pratama menemukan banyak video dan bukti audio. Saat ini, kasus sedang diselidiki. Keluarga Pratama memang penuh orang hebat. Tuan Aditya, apa rencana Anda soal Tuan Kevin? Kevin sudah dewasa. Salahnya sendiri, dia sendiri yang tanggung akibatnya. Daripada khawatirkan dia, lebih baik bahas soal pameran lukis. Putri benar. 3 bersaudara Pratama. Satu lebih dingin dari yang lain. Hadiah untuk Kevin sudah siap. Juga rute jet pribadi. Pesan saja tiket. Kamu kenapa? Pak, Anda rapat semalaman jadi belum tahu. Tuan Muda Kevin karena diduga menyerang wanita sudah ditangkap polisi. Berita ini sudah viral di internet. Kevin! Batalkan hadiahnya. Segera adakan konferensi pers. Cepat! Maksud Aditya, dia tak akan urus Kevin. Tapi Rizky, sikapnya masih belum jelas. Rizky paling peduli nama baiknya dan keluarga Pratama. Dia tak akan pernah biarkan apapun yang merusak nama baik keluarga Pratama. Pak Pratama, menurut Anda soal berita terbaru, bisa jawab langsung wawancara kami? Iya, tolong jawab langsung. Mohon tenang semua. Pak Pratama, tentang adik Anda, kasus menyerang banyak wanita, buktinya kuat, sudah resmi ditangkap dan akan diadili. Jadi, Anda dan Tuan Aditya ada yang mau disampaikan? Masalah ini sangat serius. Mohon semua tunggu pengumuman polisi. Pak Pratama, Bapak dan Tuan Aditya, soal perbuatan adik Bapak, apa benar tidak tahu apa-apa? Kakak selalu sibuk urusan perusahaan. Saya sendiri karena studio lukis, selalu bepergian ke seluruh negeri. Jadi, Apa Bapak berdua terlibat dalam menutupi kejahatan? Jawab langsung. Pak Pratama, Bapak dan Tuan Aditya selalu menghindar pertanyaan. Apa karena merasa bersalah? Menurutmu, apa mereka akan ikut terjerat karena Kevin? Tidak mungkin. Saat kepentingan pribadi dan reputasi keluarga terancam, mereka hanya akan memilih menjauhkan diri. Sebelum kami datang, kami sudah bicara dengan Aditya. Mulai sekarang, kami resmi mengusir Kevin Pratama dari keluarga dan putus hubungan. Kan gitu, aku benar.
Orang tua kami meninggal dini. Kakak laki-laki itu seperti ayah. Saya memang gagal mendidik Kevin. Di sini, saya dan Aditya mewakili keluarga Pratama minta maaf pada para korban dan masyarakat umum. Meskipun hubungan putus, tapi keluarga Pratama akan ganti rugi semua korban. Benar-benar tega pada keluarga sendiri. Tuan Rizky dan Tuan Aditya, begitu bijaksana. Kok bisa punya adik Tuan Kevin yang begitu kejam? Betul, betul. Konferensi pers hari ini akan segera berakhir. Pak Pratama, Bapak dan Tuan Muda Aditya, ada yang mau disampaikan lagi? Saya dan kakak sangat tahu seluk-beluknya. Saya harap ada orang yang bisa jaga sikap. Demi keselamatan, istirahat dulu. Tunggu saja sampai tenang, baru bertindak. Aku sudah tak sabar melihat dua bersaudara Pratama yang lain. Karena kematian Melati membayar harganya. Ayo, waktunya bertemu tokoh utama lainnya. Akhirnya kamu datang. Daya, kamu pasti peduli padaku, iya kan? Kalau enggak, kenapa kakak-kakakku enggak datang? Cuma kamu yang datang. Kevin, kamu nggak curiga aku yang menyerahkan rekamannya? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kamu sayang banget sama aku. Mana mungkin kamu yang laku. Pasti ulah kakak-kakakku. Mereka nggak suka aku sudah lama. Kamu yang bilang sendiri. Jangan salahkan aku memanfaatkannya. Itu ulah Tuan Muda Aditya. Apa? Bukannya kakak? Tuan Muda Aditya membawa rekamannya daripadaku, lalu menyerahkannya ke polisi. Dia juga bersekongkol dengan kakak, lalu mengumumkan putus hubungan denganmu. Mereka juga tak mau urusmu lagi. Aditya, tahu diri. Kan aku takkan segan. Daya, tolong aku. Setelah berhasil, setelah aku bebas, aku akan segera menikahimu. Harta Pratama, ku kasih setengahnya. Kamu mau aku lakukan apa? Kamu tahu Aditya suka gambar apa? Di luar, Aditya kelihatannya baik. Di baliknya, kejahatannya tak tertandingi. Dia juga pernah melukai orang. Lagi pula, dia suka menggambar korban. Lukisan itu bukti terbaiknya. Aku pasti akan temukan buktinya. Benar, jebloskan dia ke sini. Lalu selamatkan aku. Bukan, aku akan jebloskan dia untuk bersatu denganmu. Maaf, Bu Zainab, ada barang saya yang tertinggal. Saya mau ambil. Nona Putri, silakan ikut saya. Pelan-pelan ya. Bu Zainab, silakan lanjutkan saja, biar saya cari sendiri. Baik, saya lanjutkan dulu. Baik. Tuan Muda. Tak kusangka kau masih berani datang. Kau sungguh tidak menganggap keluarga Pratama ada. Jawab. Kenapa menjebak adikku? Tuan Muda menuduh saya. Apa untuk membalaskan dendam untuk adikmu? Jangan mengalihkan. Engkau salah satu korban. Atau berkaitan dengan salah satu korban. Tujuannya untuk membalas dendam pada adikku, ingin menghancurkan seluruh keluarga Pratama. Bukan ketuanya. Tujuanku lalu Tuan Muda Aditya. Apa? Dibanding Tuan Muda Kevin yang ceroboh, suka Tuan Muda Aditya seperti ini. Lembut seperti permata dan sangat berkelas. Maksudmu, kamu suka aku? Sekarang Tuan Muda Kevin sudah dikurung. Tak ada yang mengganggu. Tuan Muda masih butuh model? Tentu saja. Ikut aku.
Bukannya ke studio? Ikut saja. Daya Putri. Tujuannya benar-benar aku. Duduk, jangan lupa aku suka yang paling asli, keindahan paling murni. Di sini? Kenapa? Boleh pun tak bisa. Beraninya bilang suka aku. Aku paham, Tuan Muda. Tinggi. Lanjut. Tuan Muda Aditya, seleranya bagus ya. Nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Terima kasih, Pak. Heroik sekali. Pak Wijaya, Anda kenal Nona Putri? Saya belum pernah bertemu Nona Putri. Saya hanya merasa di siang bolong, Tuan Muda Aditya sebaiknya jaga sikap Anda. Ini keluarga Pratama. Kenapa harus saya jaga? Tuan Muda Aditya, kalian bicara dulu. Saya permisi dulu. Aku pegang kamu nggak ngerasa. Aku nggak enak badan, makanya nggak sadar. Ada yang aneh. Tuan Muda, mau apa? Lepaskan. Aku pegang kamu lama. Nggak ada bekasnya. Aku tahu siapa kamu. 1 tahun lalu, di bawah gedung Pratama Group, ada gadis kecil tewas jatuh dari gedung. Ibunya tidak tahu diri, mau melawan keluarga Pratama. Hasilnya, mati di jalan menuju langit. Dia juga cacat. Yang hilang darinya juga lengan kirinya. Tuan Aditya, aku nggak ngerti apa yang kamu maksud. Kamu salah orang. Tuan Muda Aditya, soal pameran lukisan sebaiknya segera ditentukan. Lebih baik. Tuan Besar Dimas, aku ada urusan lebih penting yang harus kuurus. Aku tak bisa berbincang denganmu. Tapi... Izin apa? Tuan Muda Dimas, silakan. Tunggu. Orang luar sudah pergi. Sekarang giliranmu. Sebenarnya kamu putri angkasa atau bukan, aku tak peduli. Tapi ini malah membuatku teringat sesuatu. Tuan Aditya. Tahu apa yang paling indah di dunia ini? Apa? Yang paling indah di dunia ini Adalah yang cacat. Tenang saja. Akan kubuat kau jadi karya seni terindah. Tuan Aditya, gawat, kebakaran! Kalau kebakaran, panggil pemadam. Ngapain cari aku? Ya, lukisan Anda yang terbakar. Apa? Karena Tuan Aditya ada urusan, aku pamit dulu. Siapapun kamu, apapun rahasia di dalam, pada akhirnya kamu hanya milikku. Pak, studio Tuan Muda Aditya terbakar. Sekarang sudah padam, sedang menghitung kerugian. Lalu kamar lain? Api cepat terkendali, tidak menyebar ke kamar lain.
Aditya kan di rumah. Kok studionya bisa terbakar? Tuan Muda Aditya, waktu itu di ruang bawah tanah melukis Nona Putri. Dia lagi. Nona Putri baru sampai, villa langsung terbakar. Cek. Data pribadi Daya Putri. Cek lagi. Cek teliti. Cek dari lahir. Baik, Pak. Siapapun kamu sebenarnya tak peduli. Kalau tujuanmu untuk balas dendam pada Aditya dan Kevin, aku tak keberatan. Tapi kalau berani sentuh keluarga Pratama, mati saja jalanmu. Protesa Nona Putri ada sedikit masalah. Lengannya harus digantung. Kira-kira 1 minggu lagi bisa dilepas. Baik, makasih dok. Tadi di villa, kamu terlalu berisiko. Hari ini aku ada urusan lebih penting yang harus kuurus. Aku pamit dulu. Kebakar studio, Aditya. Lain kali, jangan berisiko lagi. Kalau aku tak membakar studio itu, akibatnya bisa fatal. Tapi kamu berhasil. Aku tahu, kamu pasti bisa. Putri, aku sudah janji akan berbuat apapun untuk membantumu. Aku takkan ingkar janji. Selanjutnya, apa rencanamu? Aditya sekarang sangat tertarik padaku. Yang akan kulakukan adalah memanfaatkan minatnya itu untuk mendapatkan lebih banyak bukti darinya. Kak, kenapa tiba-tiba panggil aku ke kantor? Wanita Daya Putri itu tidak sembarang. Kamu tertawa apa? Aku rasa Kevin benar. Kak, kamu urus saja urusanmu sendiri. Jangan ikut campur. Aditya, wanita itu apa yang dikasih ke kamu? Sampai kamu sekarang juga jadi tidak waras. Aku ada urusan, aku duluan. Pak, saya sudah periksa profil Daya Putri. Tidak ada masalah. Perlu dilihat. Taruh saja. Di orang untuk awasi Daya Putri. Kalau ada gerakan aneh, lapor langsung. Halo? Kok tiba-tiba telepon aku? Tuan Aditya, waktu itu mendadak. Lukisanmu belum selesai. Jangan-jangan kamu nggak mau melanjutkan lukisan itu. Kamu nggak mau melanjutkan lukisan itu? Tentu mau. Sebagai imbalannya, Nona Putri, apa yang kamu mau? Besok jam 10, jalan menuju langit, kita ketemu. Asalkan Tuan Aditya menemani aku di jalan menuju langit, apapun syaratmu akan kukabulkan. Baiklah. Sudah telepon Aditya. Dia pasti datang. Dia terlihat lembut, tapi sebenarnya obsesif. Demi seni, dia rela berkorban segalanya. Hal terindah di dunia. Semua cacat. Karena dia bilang yang cacat adalah yang terindah, maka akan kuberikan. Nona Putri? Tuan Aditya, kamu datang? Lengamu kenapa? Lenganmu kenapa? Setelah meninggalkan keluarga Pratama, lengan kiriku sakit parah. Setelah diperiksa di rumah sakit, kata dokter, harus istirahat beberapa hari. Maaf ya, semua salahku. Aku terlalu keras. Hari itu, di keluarga Pratama, kamu gak kaget kan? Tuan Muda Aditya dari keluarga kaya dan juga penggila seni. Memiliki kebiasaan aneh, itu wajar. Apa yang menakutkan? Karena kamu bilang, kamu bukan putri angkasa. Aku akan ceritakan kisahnya. Aku mau dengar. Dulu, di Pratama Group, ada gadis yang tewas jatuh dari gedung. Namanya Melati Angkasa. Dia menggoda Tuan Kevin. Setelah ketahuan, khawatirnya tersebar. Jadi dia bunuh diri. Padahal keluarga Pratama yang menganggap nyawa murahan. Sekarang malah mau memfitnah putriku. Ibunya, Putri Angkasa, tak peduli putrinya. Belakangan,
Tia mau menagih keluarga kami. Tia juga mati. Balik-balikkan fakta, merusak kebenaran. Keluarga Pratama untuk menutupi kejahatan menggunakan segala cara. Tiap kali teringat ini, aku tak bisa menahan diri. Kamu mau dorong aku? Di bahumu ada serangga. Jadi, setelah dengar kisah Putri Angkasa, apa pendapatmu? Lukisan melati angkasa itu sepertinya bukan yang pertama kan, Tuan Aditya? Sebenarnya, setiap kali Kevin menyakiti gadis-gadis itu, aku selalu ada. Untuk merekam momen terparah mereka. Aku rasa itu menarik. Kamu benar-benar begitu pikir? Tuan Aditya, aku bisa jadi model pribadi Anda. Bahkan bisa menjadi yang paling Anda sukai, kecantikan Cacat. Cacat adalah yang terindah, tapi Tuan Aditya tak tahu Cacat seperti apa yang paling indah. Setelah tong telinganya, potret diri yang dia lukis menjadi karya agung. Frida Kahlo terus melukis dirinya dengan tubuh terluka, akhirnya menjadi klasik. Dewi Kemenangan, Venus tanpa lengan, adalah patung dari Yunani kuno yang paling sempurna. Memangnya Tuan Aditya tidak pernah mempertimbangkan dirinya sendiri. Semua orang tahu Tuan Aditya adalah yang paling tampan dari 3 bersaudara Pratama. Memangnya Tuan Aditya tidak ingin menjadikan dirinya karya terindah. Tuan Aditya, ada pengorbanan, baru ada hasil. Aditya, ini pilihanmu sendiri. Jangan salahkan aku. Tapi, kamu belum waktunya mati. Di jalan menuju langit, ada yang jatuh. Cepat, tolong. Tuan Rizky, Tuan Muda Aditya. Kau sudah menjebloskan Kevin ke penjara. Sekarang kedua kakinya, Aditya juga kau lumpuhkan. Aku tak peduli apa tujuanmu. Cepat enyah dari keluarga Pratama. Kalau tidak, aku... Kakak, aku jatuh sendiri. Kenapa aku salahkan dia? Tuan Muda, jangan karena aku berantem dengan kakak. Tenang saja, ada aku. Kakak, kau masuk langsung memukul. Karena kita saudara, aku tak akan meladenimu. Tapi di sini, kau tak diterima. Keluar. Aditya, kukira kau beda dari Kevin. Ternyata aku salah. Kedepannya, jangan cari aku lagi. Tak ada yang minta kau datang. Tuan Muda, maaf. Seharusnya aku tak mengajakmu ke jalan menuju langit. Seharusnya aku tak membuatmu patah kaki. Semua salahku. Ini semua atas keinginanku sendiri, bukan salahmu. Tapi kini kamu tidak bisa bergerak. Lalu pameran lukisannya... Kamu yang urus. Tolong ambilkan gulungan lukisan di studio. Selanjutnya, aku akan menyelesaikan karya terbaikku. Baik, aku pergi sekarang. Pameran ini dia akan sangat spektakuler. Karena di pameran ini, aku akan mengungkap sifat aslimu, membuatmu hancur. Bayar harganya. Pak, pameran Tuan Muda Aditya, apa Bapak masih akan datang? Apa ada jadwal lain di hari itu? Tidak. Ya, aku dan Aditya tidak akur. Jangan sampai kita jadi bahan tertawaan. Belakangan ini, Pratama Group sahamnya labil. Jangan ada masalah lain lagi. Baik, saya atur sekarang. Tunggu. Ada perintah lain, Pak.
Soal Putri, hentikan semua pengawasan. Apa? Aditya dan wanita itu selalu bersama. Kalau pengawasan ini ketahuan, hanya akan memperburuk pertengkaran kami. Baik. Aku merasa ada yang besar akan terjadi. Aditya, hidupmu yang tenang akan segera berakhir. Siapa? Siapa? Aku. Kukira orang keluarga Pratama. Rizky Pratama. Untuk menghindari masalah dengan Aditya lagi, sudah lama dia hentikan pengawasanmu. Lagi pula, keluarga Pratama lagi kacau. Mereka sibuk sendiri. Sudah siap. Selanjutnya, ayo sambut bintang utamanya. Selamat datang semua di pameran lukisanku. Nanti soal lukisanku, kalau ada saran, silahkan sampaikan. Jangan sungkan. Tuan Aditya, jangan sungkan. Mana kami berani menilai seniman hebat seperti Anda. Sudah lama dengan Tuan Aditya sangat hebat di seni. Aku kesini hari ini untuk menambah wawasan. Bisa ikut merasakan kemuliaan Anda dan terinspirasi. Itu sudah seperti berkah besar bagi kami. Nona ini sepertinya pernah lihat di samping Tuan Kevin. Itu semua sudah berlalu. Mohon jangan sebut-sebut lagi. Mulai sekarang, aku orangnya Tuan Aditya. Baiklah semua, waktunya sudah tiba. Pameran lukisan segera dimulai. Pameran segera mulai. Meskipun kain merah belum dibuka, tapi kuprediksi lukisan di bawahnya pasti sangat indah. Tentu saja. Ini kan karya Tuan Muda Aditya. Karyanya kalau dilelang, lukisan manapun bisa terjual miliaran rupiah. Sepertinya semua orang suka lukisan Anda. Mereka itu cuma orang-orang yang sok tahu. Tahu apa soal seni. Tapi, kamu beda. Terima kasih pujiannya, Tuan Muda. Setelah pameran, aku akan melukis untukmu. Jangan lupa janjimu. Aku suka yang paling murni. Indahan yang paling cacat. Baik. Karena Tuan Besar sudah hadir, maka saya umumkan, pameran resmi dimulai. Selanjutnya, silakan nikmati karya ini. Karya terbaik Tuan Muda Aditya hasil jerih payahnya. Aku ingat, di Pratama Group, gadis yang lompat dari gedung. Namanya Melati Angkasa. Tolong jangan asal tebak. Lukisan ini salah kirim. Ini bukan lukisan. Pameran ini selesai. Tolong berbaris keluar. Dia panik sekali. Lukisan lainnya pasti ada masalah. Semua, lihat ini. Lukisan seperti ini lagi. Lukisan seperti ini lagi. Tuan Aditya ada masalah. Kalau bukan dari pengalaman langsung, mana mungkin lukisannya seril ini? Jangan-jangan Tuan Kevin saat menyiksa wanita-wanita itu, Tuan Aditya juga ada. Tuan Aditya, sebenarnya ada apa ini? Semua, tenang. Lukisan ini
Ini semua salah paham. Benar. Pasti ada yang memfitnah Tuan Aditya. Tolong jangan tertipu. Sebenarnya, setiap kali Kevin Pratama menyiksa gadis-gadis itu, aku selalu ada di sampingnya. Hanya untuk merekam mereka di saat terparah mereka. Benar, hati manusia sulit ditebak. Tak kusangka, yang tampak menyukai seni, Tuan Muda Aditya yang terlihat terpelajar, ternyata iblis. Wajah bisa dilukis, tapi bukan hatinya. Kita tahu wajahnya, tapi tak tahu hatinya. Lukisan ini dan rekamannya, semua ini ulahmu. Tuan Aditya, aku tak tahu apa-apa. Kamu sakit. Tak kusangka cara wanita murahan sepertimu begitu rendahan. Kau tega merusak nama baik Aditya. Terlepas Tuan Rizky percaya atau tidak, hal ini benar-benar bukan perbuatanku. Aku hanya mengincar harta keluarga Pratama. Merusak keluarga Pratama, apa gunanya bagiku? Dia cuma wanita materialis bodoh. Mana mungkin dia celakai Tuan Aditya? Buktinya sudah jelas. Ini jelas-jelas membongkar kedok munafiknya, agar semua lihat sifat aslinya. Tuan Rizky, Pak Pratama, dua adik Anda begitu menyiksa wanita. Sebagai pemimpin keluarga Pratama, kakak mereka, apa Anda sungguh tak tahu apa-apa? Pak, acara pameran lukisan sudah tersebar di internet, menimbulkan protes publik. Soal Aditya dan Kevin, aku tak tahu apa-apa. Fira, lapor polisi sekarang. Bawa Aditya ke polisi untuk diperiksa. Baik. Hadirin, terjadi hal seperti ini di keluarga Pratama. Sebagai kakak, sangat menyakitkan. Di sini, saya mau menyatakan sikap saya. Saya tidak akan memihak salah satu adik saya. Siapapun harus menerima sidang paling adil. Adil dan seadilnya. Pantas saja, Pak Pratama yang muda namun berkuasa. Berani melawan keluarga sendiri, jujur dan tegas. Aku percaya ucapan Pak Pratama. Dia sibuk seharian di kantor. Mana mungkin dia bersama dua adiknya melakukan hal-hal yang keji itu. Rizky Pratama, kita hidup di atap yang sama. Mana mungkin kamu bersih? Diam kamu. Aku tak punya adik yang tak tahu malu dan jahat. Rizky Pratama. Hebat. Melawan keluarga sendiri. Maafkan kami semuanya, pameran hari ini sudah selesai. Semua bisa pulang. Mohon semuanya jangan sebarkan kabar sembarangan. Pak Pratama, Tuan Rizky sudah berani melawan keluarga sendiri. Kami tak akan sebarkan kabar sembarangan. Semuanya, pulanglah, pulanglah. Mau kemana ya? Mau kemana kalian? Nona Putri, kamu membuat kedua adikku masuk penjara. Kamu pikir aku tak peduli? Tuan Rizky, tega pada keluarga sendiri. Panggil polisi. Saat adikmu ditangkap, kok nggak kelihatan kamu peduli sedikit pun? Kamu, permisi. Saya cari Nona Putri. Ada urusan. Kamu hebat juga. Bahkan Tuan Muda Dimas juga membela kamu. Cara Nona Putri memang luar biasa. Baiklah, kita lihat saja. Kamu akan segera tahu, cara-caraku tak hanya ini. Segera posting di internet, cari mereka yang disakiti oleh 3 bersaudara Pratama. Jika bisa berikan bukti, akan ada hadiah besar. Ingat, pastikan keselamatan saksi. Selanjutnya kemana? Menemui Kevin. Ini sepertinya pertemuan terakhirku dengannya. Kevin, kalau mau keluar, kamu harus kasih aku sesuatu. Kamu mau apa? Baru-baru ini, Aditya Pratama berkelahi dengan Rizky Pratama, dipaksa turun tangga hingga cacat. Lalu, kebiasaan dia melukis potret korban terungkap.
Makanya dia ditangkap. Tak kusangka kamu sehebat ini. Cuma beberapa langkah, kamu sudah memancing perpecahan antara mereka berdua. Katakan, mau apa? Apapun boleh. Kalau begitu, Tuan Kevin, apa kamu bisa kamu padaku? Tuan Rizky adalah pemimpin keluarga Pratama. Hanya dengan punya saham, aku bisa menghadapinya untuk bernegosiasi. Asalkan Kevin, kamu serahkan sahamnya padaku, aku akan selamatkanmu. Memangnya kamu tidak ingin bebas kembali? Daya, aku percaya kamu. Sahamnya untukmu. Asal cepat selamatkan aku. Selamatkanmu. Bersaudara. Bersatu. Saham dari Kevin Pratama sudah kuambil. Bagaimana situasimu? Sudah ada beberapa korban yang menghubungiku. Mereka memberikan bukti kejahatan Aditya. Sudah kusuruh orang untuk melindungi mereka. Selanjutnya, serahkan bukti ini ke polisi. Kejadian sebesar ini, aku tak percaya Rizky Pratama tak bereaksi. Nona Putri, setelah diperiksa, protes Anda sudah tidak ada masalah. Kedepannya juga tidak akan ada di jalan yang kambuh lagi. Makasih, Dok. Syukurlah Putri, kamu tak perlu lagi menanggung kesakitan menyesuaikan protesa. Pak Wijaya, Tuan Muda Aditya Pratama terlibat perindasan terhadap banyak wanita sudah terbukti. Kemungkinan besar dihukum mati. Soal Aditya Pratama, sudah ada hasilnya. Yang tersisa tinggal satu orang. Rizky Pratama. Dia dari ketiga bersaudara yang paling sulit dilawan. Putri, kamu harus hati-hati. Halo, siapa? Bu Angkasa, halo. Saya dari Polisi Kota Laut. Petugas kami. Aditya Pratama tadi karena serangan jantung meninggal. Sebelum meninggal, dia meninggalkan sesuatu untuk Anda. Mohon Anda ambil. Apa? Aditya Pratama meninggal? Baik, saya paham. Aditya mau apa? Tak mati, masih meninggalkan sesuatu. Bu Angkasa, ini warisan dari Aditya Pratama. Silakan buka di sini untuk konfirmasi. Baik, saya buka sekarang. Daya Putri? Bukan. Sekarang seharusnya aku panggil kamu Putri Angkasa. Putri Angkasa. Terima kasih telah membantuku menemukan karya terhebat, yaitu diriku yang cacat. Sekarang, aku benar-benar mati tanpa penyesalan. Terima kasih, aku menyiapkan untukmu hadiah spesial. Kalau aku tidak salah tebak, kamu seharusnya sudah dapat saham dari adikku. Ditambah sahamku ini, kamu sekarang punya 40% saham Pratama Group. Kakakku punya 45%. Kuharap hari kau mengalahkannya. Nggak nyangka Aditya begitu saja kasih sahamnya ke kamu. Dasar gila. Pak Polisi, tolong. Jangan kasih tahu Rizky Pratama dulu. Soal aku dapat sahamnya. Aku akan segera menemukan buktinya. Biar dia membayar hukuman yang pantas. Pak Dio, Tuan Muda Aditya tadi di penjara meninggal karena serangan jantung. Sebelum meninggal, hanya meninggalkan surat untuk Nona Putri. Nggak nyangka, Aditya sama seperti Kevin. Keduanya dibutakan oleh... Suruh Vira urus saja pemakamannya. Juga habisi Daya Putri. Keluarga Pratama tak boleh kacau lagi. Tapi... Ngomong aja, aku nggak suka orang yang ragu-ragu. Sekretaris Vira sudah hilang sejam lalu. Semua di kantor nggak bisa dihubungi. Apa? Cepat ke kantor. Pak D. Aku tak sangka pengkhianat di sisiku. Aku benci orang pengkhianat. Habisi dia. Aku tak mau lihatnya lagi. Baik, Pak Dir. Pak Dir, biar saya jelaskan. Anda salah paham. Diam, jalan.
Kamu mau hidup? Kenapa kamu selamatkan aku? Aku sudah selidiki kamu. Kamu juga pernah menjadi korban kejahatan Tuan Muda Kevin. Tapi demi reputasi dan keluarga, kamu memilih diam saja. Aku sama seperti kamu. Apa kamu tidak ingin melihat orang-orang itu membayar harganya? Apa yang kamu mau dariku? Aku tidak mau kamu melakukan apa-apa. Aku hanya perlu kamu beritahu bukti kejahatan Rizky Pratama. Cukup. Baik, aku setuju. Senang bekerja sama. 1 sujud. 2 sujud. 3 sujud. Sujud lagi. Keluarga balas. Tuan Aditya meninggal. Tuan Kevin juga dipenjara. Keluarga Pratama jangan-jangan akan menurun ya? Kan masih ada Tuan Rizky. Asal nanti aman saja. Dengan kemampuan Tuan Rizky, pasti bisa melewatinya. Upacara dimulai. Mohon semua beraturan. Acara sebesar ini, mana mungkin aku tidak datang? Sepertinya kematian adikmu tak memengaruhi Tuan Rizky. Tuan Rizky masih tampan seperti biasa ya? Aku tak cari kamu. Malah datang sendiri. Wah, bahkan Tuan Besar Dimas dari bawahanmu. Nona Putri, hebat juga caramu. Tuan Rizky, jaga ucapan Anda. Ini semua atas keinginanku sendiri. Kevin dan Aditya juga pernah bilang begitu. Tuan Muda Dimas, kamu harus lihat situasinya. Jangan sampai wanita licik ini menggoda dan memanfaatkanmu. Apapun yang dia mau, akan kuberikan padanya. Baik-baik. Kalau Mas Dimas menyesal, jangan pernah datang ke keluarga Pratama minta tolong. Tenang, hal itu tidak akan terjadi. Nona Putri, kamu tidak diterima di sini. Silakan pergi. Kalau tidak, aku akan kasar padamu. Aku datang berterima kasih pada Tuan Muda Aditya karena memberiku sesuatu sebelum meninggal. Cuma surat cinta. Kenapa? Mau pamer. Kamu menipu Aditya. Sampai di titik akhir, dia masih memikirmu. Kalau ku bilang, aku di sini sebagai pemegang saham kedua Pratama Group, masih akan begini. Tidak mungkin. Ini mustahil. Aditya dan Kevin, mana mungkin mereka transfer? Tidak mungkin. Ini mustahil. Kamu pikir aku sebodoh itu untuk memberimu asli suratnya? Kalau Tuan Rizky suka merobek salinan, aku punya banyak. Aditya dan Kevin masing-masing memberiku 20% saham. Jumlahnya totalnya 40%. Dibanding Tuan Rizky yang punya 45%, hanya sedikit saja. Kalaupun Nona Putri pakai cara licik untuk dapat sahamnya, lalu kenapa? Kamu jangan lupa, semua orang di sini adalah pemegang saham Pratama Group. Dan mereka semua itu orangku. Aku yang membangun perusahaan dengan dasar bertahun-tahun. Mana mungkin seorang wanita sepertimu bisa mengguncangnya? Apalagi saat kamu juga tidak lebih banyak dariku. Sepertinya Tuan Rizky sungguh tak mengerti. Kalau untung, semua untung. Kalau rugi, semua rugi. Keluarga Pratama ada skandal sebesar ini. Kamu pikir hanya dengan putus hubungan bisa menenangkan mereka? Kalian? Kamu apakan mereka? Aku hanya memberi para pemegang saham analisis pro dan kontra saja. Lagi pula, aku sudah lapor polisi. Lapor polisi? Nona Putri, polisi butuh bukti. Kamu sepertinya tidak punya itu, kan? Lagi pula, kalaupun aku ditangkap, aku yakin tak lama akan bebas. Nanti kamu... Tenang saja, aku akan bantu dia dapatkan buktinya. Pergi ke kantor ambil buktinya. Sisanya biar aku yang urus. Baik. Tunggu. Kamu mau ke kantor untuk apa? Tuan Rizky, jangan terlalu panik. Sebaiknya kamu pikirkan saja nanti di kantor polisi. Bagaimana kamu akan mengaku kejahatanmu? Pratama Group, sekarang semua orangnya milikku.
kamu takkan bisa masuk. Itu tergantung. Mereka bisa menerima pesanmu. Apa maksudmu? Tuan Rizky, jangan sia-siakan tenaga. Semua sinyal di sekitar sini sudah diblokir. HP di tanganmu itu hanya seperti besi rongsok. Tak ada bedanya. Dia itu cuma wanita rendahan. Kenapa kamu membantunya? Dulu keluarga Pratama membunuh orang tuaku. Bahkan aku pun hampir tewas. Untung Putri menyelamatkanku. Baik demi balas dendam keluarga Wijaya atau demi membantunya, hari ini aku takkan melepaskanmu. Yoga Pratama, kamu dan keluarga Pratama harus membayar atas kejahatan kalian. Yoga Pratama, kamu sekarang tak bisa dihubungi. Kamu pikir orang Pratama Group berani menghalangiku? Lakukan saja maumu, biar aku yang urus. Baik. Jangan pergi, tunggu. Dengan bukti ini, Rizky Pratama pasti akan dipenjara seumur hidup. Tuan Muda, belum ketemu. Baik. Putri, Rizky kabur. Belum kutangkap. Hati-hati. Baik, aku waspada. Kita bertemu lagi ya. Kamu nggak nyangka kan? Aku bisa lolos dari jebakan Dimas Wijaya dan datang ke sini. Harusnya aku panggil kamu Daya Putri atau Putri Angkasa. Benar saja. Pertama kali aku melihatmu, aku merasa kamu bukan Daya Putri. Ibu Melati Angkasa. Putri Angkasa. Alasanmu mengubah nama dan masuk ke keluarga Pratama hanya untuk balas dendam untuk putrimu. Belum terlambat juga. Cuma aku nggak nyangka. Besar Pratama ternyata biasa saja. Bisa-bisanya kalah dariku. Aku juga tak sangka. Wanita yang patah tangannya dulu akan suatu hari berada di sini dan bicara langsung denganku. Memangnya kenapa kalau kau tahu siapa aku? Rizky Pratama. Keluar. Akan lenyap. Kembalikan buku catatannya. Aku akan memberimu lebih banyak saham Pratama Group. Bagaimana? Aku kembalikan buku catatannya. Apa kamu bisa kembalikan Melati padaku? Jangan sombong, tak tahu. Nah, saham Pratama Group aset hampir 100 triliun. Masih kalah dari putrimu. Rizky Pratama, kamu takkan pernah tahu di dunia ini ada hal yang lebih penting dari uang. Kau akan membayar harga atas kejahatan. Berhenti! Lihat ini. Ini apa? Tinggalkan buku catatannya. Kalau tidak, foto putrimu akan muncul di semua media. Semua orang akan melihat sisi tak tahu malu dan kotor putrimu. Yang kotor dan rendahan itu kamu, bukan putriku, Rizky Pratama. Awalnya aku mau menjaga harga dirimu, tapi kamu tak tahu malu. Jangan salahkan aku kalau tak membiarkanmu punya muka. Kenapa? Kamu bisa apa lagi? Kalau gitu, ku beritahu sebuah rahasia. Tahu kenapa studio Aditya, bahkan kamu pun tak boleh masuk. Jalan! Sebenarnya mau bilang apa? Adikmu juga menggambarkanmu. Lukisan ini... Kalau lukisan ini kupublikasikan, berita utama besok akan seperti apa ya?
3 Tuan Muda Pratama. 1 psikopat, 1 gila. Dan yang terakhir... seru sekali. Sajalah. Lukisan mana? Keluarkan sekarang. Coba tebak, lukisan itu di mana? Atau di sini? Di sana? Pratama, aku sangat sadar. Aku akan menyerahkan semua ini ke polisi. Jangan harap kau bisa mengancamku dengan ini. Kalau harus, kita... Kau tidak tahu diri. Jangan salahkan aku kalau aku kejam. Kau yang mulai dulu. Kau cuma wanita. Apa yang kau punya? Kenapa tertawa? Tuan Rizky, kamu meremehkan wanita. Pernah terpikirkan kamu akan kalah dariku? Tidak mungkin. Aku tidak mungkin kalah. Kalaupun keluarga Wijaya membelamu, kalaupun kau punya hak atas Pratama Group sahamnya, lalu kenapa kau tak akan bisa mengalahkanku? Katanya bertiga bersaudara sifatnya sangat berbeda. Tapi menurutku kalian sangat mirip. Sama-sama sombong, sama-sama meremehkan wanita. Kau! Tahu aku terluka di sini. Aku yang kasih tahu dia. Kamu tak mati? Kalau aku mati, gimana mau balas dendam? Di kantor Rizky ada lemari besi. Kode aksesnya tanggal IPO Pratama Group. Di dalamnya ada buku catatan yang mencatat semua bukti kejahatan Pratama Group, termasuk saat dia dulu menuduh keluarga korban pakai uang menjebak mereka dan bukti pemerasannya. Dengan bukti-bukti Rizky ini, ditambah lagi, dia melindungi Aditya dan kejahatan Kevin. Walau punya 10 nyawa, tak akan cukup. Lalu Rizky, apa kelemahannya lagi? Kelemahan lain? Oh ya. Dulu, sebelum ambil alih Pratama Group, demi cari investasi, dia banyak minum, jadi sakit perut. Dan lagi, dia pernah dibalas dendam musuhnya, sampai ditikam. Di sini... Semua sudah berakhir. Setelah bukti ini kuberikan ke polisi, sebentar lagi kau akan bersatu dengan Aditya. Bodoh! Kan jalan keluar. Aku sudah duga hari ini akan datang. Jadi, aku sudah siapkan kambing hitam. Kalaupun aku dipenjara, takkan lama. Putri Angkasa, aku keluar. Aku takkan melepaskanmu. Kamu pikir bisa keluar? Apa maksudmu? Kalian semua, keluar! Rizky Pratama, kamu masih ingat mereka? Mereka semua korban penindasan keluarga Pratama. Dulu kau dibalas dendam musuh, kaki dan pinggangmu lumpuh. Kau sering menyiksa wanita. Kevin Pratama berbuat jahat, kau juga ada. Dulu kami punya bukti, tapi karena kekuatan keluarga Pratama, demi keselamatan kami dan keluarga kami hanya bisa diam. Tapi sekarang, kami akan ungkap kejahatanmu. Jangan sok suci, dasar wanita kotor. Memangnya ada apa yang bisa banggakan? Kalian mau apa? Kalian mau apa? Bukan kami yang kotor, tapi hatimu. Sudah terlambat untuk bicara. Orang harus membayar akibat perbuatannya. Yang pantas mati hanya kamu. Baik buruk pasti dibalas. Rizky Pratama, kamu bisa bersatu dengan kedua adikmu.
Aku berjuang keras untuk keluarga Pratama selama ini. Sekarang, hancur karena seorang wanita. Aku tak rela. Memangnya kenapa? Aku yang menang. Yang kau remehkan, akhirnya menghancurkan. Pak polisi, ini bukti kejahatan Pratama Group selama bertahun-tahun. Harusnya saya serahkan pada Anda. Baik, Bu Angkasa. Untuk penyelidikan selanjutnya, mungkin masih perlu bantuan Anda. Saya akan bantu. Jalan. Semua ini akhirnya selesai. Melati, Aditya Pratama meninggal karena jantung. Kevin Pratama dan Rizky Pratama. Akhirnya Mama membalaskan dendam untukmu. Tapi kamu takkan pernah kembali lagi. Melati, dengan kamu. Sekali bertemu kamu lagi. Mama. Melati, itu kamu? Aku, Mama. Aku juga kangen, Mama. Mama sudah capek. Tapi aku tak mau Mama terjebak di masa lalu dalam kebencian. Mama, hidup Mama tak harus terhenti di umur 18-ku. Mama harus maju. Baik. Akan hidup baik-baik. Mama janji. Mama, kalau ada kehidupan selanjutnya, aku masih mau jadi anak Mama. Baik kan? Baik. Mama menunggumu. Putri, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Eyo,